siapa latar belakangnya, tetapi bagaimana kinerjanya. Mampukah Mufli membuktikan bahwa penunjukan ini memang berdasarkan kompetensi dan memberikan nilai. Penunjukan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufri Budi Ananda sebagai komisaris PT Krakatau Posko langsung memicu sorotan luas di media sosial. Setelah sebelumnya pengasuh anak Raffi dan Nagita Slavina ramai dibahas karena gaya hidup mewah, kini perhatian publik beralih kepada Mufli. Namanya muncul dalam susunan terbaru jajaran manajemen perusahaan sehingga memancing perdebatan mengenai kelayakan menduduki jabatan strategis tersebut. Mayoritas reaksi netizen yang budiman bernada pedas karena mempertanyakan kompetensi Mufli dibanding kedekatan dengan Raffi Ahmad. Banyak yang mengaku muak membaca kabar tersebut dan menilai profesionalisme semakin dikesampingkan. Sindiran juga mengarah kepada asisten Raffi lainnya seperti Mary yang disebut hanya tinggal menunggu giliran memperoleh jabatan serupa. Perdebatan pun terus bergulir dan memancing kritik luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh, lu baca tuh ya. Orang pinter itu bakal kalah sama yang punya orang dalam. Kalau punya orang dalam kagak perlu pinter, tinggal tunggu waktunya aja nih. Laundryannya nggak habis-habis, mantap nih. Jangan lupa ada pemilu 2029. Kalau mau sukses, jangan lupa dekati orang-orang dalam. Ini mah kalau bener ya, kalau bener mudah banget sih buat orang-orang kelas atas jadi komisaris. Apa gua harus ngejilat dulu biar gua jadi komisaris? Ngejilat pemerintah, nggak boleh kritik pemerintah, tapi gua harus jilat-jilat tuh pemerintah tuh, disanjung-sanjung biar gua dapet jabatan komisaris. Aku baca ini kaget nih guys. Aku kaget nih. Nih coba mana nih? Raffi Ahmad lover. Penggemarnya Raffi Ahmad. Kalau saya nanti komen kalian ribut. Coba kalian aja deh yang jawab. Gimana Indonesia mau maju kalau semua pentolan-pentolan yang paling penting di negeri ini dipegang oleh para oligarki dan antek-anteknya? Lihat, jawab ya. Saya nggak akan mau bicara panjang lebar karena kalian pasti menghujat saya. Yakin saya. Dengerin, mana komentar kalian? Mana? Salam logika. Menurut gua, orang-orang yang paling beruntung di Indonesia saat ini adalah orang-orang dekatnya Raffi Ahmad. Setelah sebelumnya saudara Raffi Ahmad diangkat menjadi Direktur Utama TPRI, itu Tubagus Vicky Cikara Satari atau Vicky Satari. Terus Doni Oskaria, pamannya Raffi Ahmad dari Nagita Slavina, dia menjabat Wakil Menteri BUMN saat ini. Dia juga menjabat COO atau Chief Operating Officer Danantara. Adiknya Raffi Ahmad juga saat ini yaitu JJ Govinda menjabat sebagai Bupati Bandung Barat. Tapi dari semua itu jujur, inilah yang paling gong. Asistennya Raffi Ahmad, ya asisten Raffi Ahmad diangkat menjadi komisaris Krakatau Posko. Kalian pasti nggak tahu kan? Makanya ayo kita bersahabat dengan Raffi Ahmad. Di video yang kemarin itu kan saya bilang mayoritas yang diangkat jadi komisaris independen itu adalah anak-anak muda. Ini video yang kemarin nih. Yang kalian perlu tahu, jadi yang menjadi komisaris independen di seluruh Indonesia itu sekitar kurang lebih 1.600 dan itu mayoritas anak-anak muda semua. Jadi saya tuh nggak asal ngomong tuh nggak, itu emang beneran. Jadi sekitar ya tidak kurang dari 1.600 komisaris independen itu mayoritas diisi oleh anak-anak muda dan dia tidak melalui fit and proper test. Salah satunya juga Raffi Ahmad ya punya asisten pribadi juga diangkat jadi komisaris independen di PT Krakatau Posko. Ini seperti ini nih.
Yang biasanya cuman bawain tas, ngelapin sepatu begitu kan ya, terus apa itu ngasih makan peliharaan segala macam, jadi komisaris bro. Bobrok deh. Sebenarnya dari kasus asisten Raffi Ahmad yang jadi komisaris di salah satu anak usaha BUMN, aku tuh paling gak suka kalau semisal nanti ada motivator yang bilang kenapa orang yang biasa aja bisa lebih sukses dari orang yang dulunya tuh juara di kelas, pintar, dan lain sebagainya. Gak suka, please stop. Beberapa orang yang pintar, yang cerdas, yang juara dulu di sekolah, kita menerapkan prinsip yang berbeda dan jalan hidup yang berbeda. Beberapa orang tuh memilih untuk berintegritas. Salah satunya, ketika kita nggak siap untuk posisi itu dan kapasitas kita, menurut kita tuh nggak cocok untuk itu, kita berani untuk nolak. Itu salah satu ciri-ciri orang yang pintar. Jadi kalau semisal menurutmu sukses itu hanya karena jabatannya udah komisaris, direktur, yang punya usaha, dan lain sebagainya, ya silahkan gitu. Tapi jangan pernah nyenggol kami orang-orang yang pintar ini, ya sebenarnya biasa aja sih sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan pernah juara kelas lah gitu ya Wak. Jadi silahkan definisi sukses kalian kayak gimana, monggo, tapi please jangan bawa-bawa kami. Kami gini-gini aja tuh kayak ya udah cukup kayak gini. Kami senang jadi orang pintar, orang-orang yang dulu bertanggung jawab di sekolah, dan itu kami bawa sampai sekarang ya. Thank you so much, Tuhan berkati. Viral, Mufli asisten Raffi Ahmad jadi komisaris perusahaan, gajinya bikin melongo. Menurut kalian, ini prestasi, kepercayaan, atau nepotisme? Selama ini dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad, resmi ditunjuk menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Perusahaan ini bukan perusahaan kecil. PT Krakatau Posko merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel dan perusahaan baja asal Korea Selatan. Posko dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Yang menjadi perbincangan publik adalah latar belakang Mufli. Selama bertahun-tahun ia dikenal mendampingi aktivitas bisnis dan keseharian Raffi Ahmad. Belakangan ia juga dikenal aktif di dunia politik. Dari sisi pendidikan, ia merupakan lulusan diploma 3 teknik listrik, dengan kata lain belum lulus S1. Disinilah perdebatan mulai muncul. Sebagian orang menilai jabatan komisaris tidak selalu harus diisi oleh ahli teknis baja, karena tugas komisaris adalah mengawasi, memberi arahan strategis, dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik. Yang menjadi pertanyaannya, apakah pengalaman sebagai asisten pribadi seorang artis sudah cukup untuk mengawasi perusahaan baja bernilai triliunan rupiah yang memiliki peran strategis bagi industri nasional? Pada akhirnya yang akan menjadi ukuran bukan siapa latar belakangnya, tetapi bagaimana kinerjanya. Mampukah Mufli membuktikan bahwa penunjukan ini memang berdasarkan kompetensi dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jabatan komisaris seharusnya diisi berdasarkan kepercayaan, pengalaman manajerial, kompetensi, atau kombinasi semuanya. Kemarin ada cewek, usianya masih 27 tahun tapi udah jadi komisaris BUMN. Wah, siapa nih cewek? Hebat banget, masih muda udah menduduki jabatan seprestisius itu. Tapi usut punya usut, si cewek ini ternyata adalah ketua tim kampanyenya Jokowi, terus lanjut jadi ketua tim kampanyenya Prabowo Gibran. Ya elah, kirain beneran hebat, ternyata cuma dikasih giveaway sebagai tanda terima kasih karena kemarin udah dukung. Dan hari ini ada berita yang lebih gong lagi. Ada asisten artis diangkat jadi komisaris BUMN. Si artisnya sendiri udah dikasih jabatan, bahkan sekarang asistennya juga dikasih jabatan sebagai komisaris BUMN. Dan gilanya lagi, gua baru menemukan fakta bahwa ada sebanyak 25 orang wakil menteri yang saat ini masih menjabat juga ternyata rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Nih contohnya ada Sudaryono, Wakil Menteri Kehutanan ya, dia Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Si Giring Ganesa juga dia rangkap jabatan Wamenbud dan juga menjabat sebagai Komisaris GMF Aero Asia. Kemudian ada Anggaraka Prabowo, Wamenkomdigi juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Telkom. Kemudian ada Osi Dermawan, Wakil Menteri ATR BPN sebagai Komisaris parah banget. Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP juga rangkap jabatan sebagai Komisaris BTN. Pantesan banget ya, ngotot banget kalau belain Prabowo tuh. Fahri. Ada juga, ada 25 orang cuy. Ada Dias Hendro Priyono nih, Wamen LH, juga menjabat sebagai Komut Telkomsel. Ada Ratu Isyana BOK, ini kader PSI. Dia Wamen Bangga, menjabat sebagai Komisaris Miratel. Ada juga ini nih, si Stella Christie, Wamen Dikti Saintek. Dia juga rangkap jabatan sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi. Wow. Taufik Hidayat juga Wamenpora, dia rangkap jabatan sebagai Komisaris PLN EPI. Kemudian banyak banget cuy. Udah parah sih, Indonesia parah sih udah. Sumpah, praktek bagi-bagi jabatan di pemerintah kita sekarang itu udah parah banget. Kalian sakit hati nggak sih? Udah sekolah bertahun-tahun, belajar mati-matian biar pas lulus bisa punya karir yang bagus, bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya bagus. Tapi gaji kita cuma mentok UMR, bahkan masih banyak orang-orang yang gajinya di bawah UMR. Tapi di sisi lain kita menyaksikan fakta bahwa kita dipimpin oleh orang-orang sembarangan, orang-orang nggak jelas, orang-orang yang nggak kompeten, orang-orang yang diberikan jabatan hanya karena mereka dianggap berjasa karena pernah menjadi tim kampanyenya. Sampai di sini kalian paham kan kenapa BUMN kita semuanya pada hancur lebur, rugi semua karena dipimpin oleh orang-orang nggak jelas, orang-orang yang nggak punya kompetensi, orang-orang yang dipilih asal karena mereka punya jasa memenangkan presiden. Sumpah kalau praktek nepotisme seperti ini terus dibiarkan, cepat atau lambat Indonesia bakalan hancur sih.